Selamat malam, Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik ya Pak Ustadz ya? Ya, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Mbak Eli baik juga ini kabarnya. Baik juga, alhamdulillah tetap ceria ya, ceria. walaupun di rumah aja. Oh, di rumah aja, lebaran di rumah aja, Mbak. Lebaran di rumah aja, rumah kesini, udah gitu Bodoh aja berarti. sih Pak Ustadz. Oke, malam ini kita akan ngomongin soal apa nih Pak Ya, Ustadz? soal lebaran lah ya. Masih hangat. Masih lebaran, ini masih di bulan Syawal Tanggal juga, Pak 13 Ustadz? ini. Tanggal 13 Ya, masih di Syawal. bulan Syawal. Masih, ya. Masih bisa untuk saling memaafkan ya Pak Iya, Ustadz walaupun ya? lewat virtual kayak gini. Iya, betul. Iya, jadi kan puasa itu sebulan penuh kita itu kalau menurut Allah ya, puasa itu untukku katanya Allah. Hmm. Nah, jadi pahala puasa itu sampai Allah itu tidak mau bilang ke kita pahalanya kayak apa, itu karena keistimewaannya luar biasa. Jadi puasa itu rahasiaku dan rahasia hambaku. Maka yang tahu balasannya kuwi yo mau aku kata. Betul. Nah, jadi waktu kemarin kita habis puasa, dosa-dosa kita kepada Allah sing sok mungkin salate rada Bolong-bolong. ya mungkin ora bolong tok jebol malah. Ya mungkin yang salatnya masih bolong-bolong atau apa sok-sok agak khilaf ya, tidak sholat ya. Ada hal-hal yang kadang-kadang mungkin Gusti Allah kok koyok ngono sih sampai aku lah. Mungkin kita ada rasa marah seperti itu kepada Allah, kadang-kadang muncul terlintas Iya. seperti itu. Itu insya Allah diampuni oleh Allah. Amin. Makanya Idul Fitri kembali kepada kefitrahan. Iya. Nah, karena itulah kemudian Mbak, para wali ya, ulama-ulama masa lampau di Nusantara ini mengkulturkan ya sebuah kebiasaan. Jane ora enek ngono kuwi. Jadi lebaran kuwi ya di Indonesia saja kan. Nang ngarep ora enek lebaran gitu. Nah, di Indonesia itu ada tradisi yang didasari oleh sunnah Rasulullah luar biasa ya. Tradisi untuk saling memaafkan. Sakwise disepuro Allah, mari kita mencari maaf kepada sesama manusia. Iya. Lah itu kalau kepada Allah itu kan gampang, Mbak. Kita bisa maaf, meminta maaf itu sholat terus istighfar, insya Allah itu Allah gampang. Iya. Allah itu gampangan. Sementara gampangan ini menungso, Mbak. Kitanya malah Pak Ustadz ya. Iya, kalau Allah itu tidak punya dendam, tidak punya dendam. Jadi misalnya Allah menciptakan neraka itu bukan karena dendam, ya karena konsekuensi saja. Kalau orang berbuat salah ya konsekuensinya dihukum, kayak pemimpin lah. Pemimpin itu kalau rakyatnya salah ya dihukum gitu aja, tapi bukan karena dendam. Tapi nek menungso itu beda, Mbak. Jadi misalnya gini, saya itu punya kesalahan sama Mbak Eli ya. Misalnya kesalahan saya itu pernah menyakiti, membentak misalnya. Nah, aku kan harus jaluk ngepuro. Itu kadang-kadang kan Mbak Eli bilang ya, tapi nang atine kan Masih ya Pak. ngono. Jaluk sepuro barang. Ada kata-kata memaafkan tuh gampang, tapi melupakannya yang susah Ya, gitu Pak Ustadz. ya kalau melupakan mustahil, Mbak. Tetap inget pasti Pak iya Ustadz pasti ya. ingat. Yang hilang itu emosinya. Ya, jadi kalau peristiwanya secara intelektual kita masih ingat. Loh, kalau nggak ingat bahaya toh, Mbak. Iya. Kita misalnya pernah disakitin si A ini 3 kali, kok nggak ingat, itu kan nanti jatuh ke lubang yang sama terus. Iya. Jadi betul. ingat, tetapi emosinya hilang. Jadi dicek dia pernah menyakitin saya, pernah begini, pernah zalim. Itu kita ingat saja sampai kapanpun ya ingat. Tetapi emosinya sudah tidak ada. Maksudnya tidak marah lagi. Iya. Cuma secara praktis dalam kehidupan sehari kita jadi waspada. Itu beda ya. Jadi bukan berarti memaafkan gue terus kita berbuat tidak kehati-hati, itu beda, Mbak. Tetap orang harus berhati-hati. Itu sebenarnya secara syariat tetap harus begitu ya. Nah, tetapi rasa di dalam hati itu harus hilang. Rasa marah, rasa benci, rasa itu hilang. Oke. Tapi hati-hati itu tetap. Nah, Iya. itu ya. Lah nanti itu saya malam ini saya mau mengisahkan 3 sebuah kisah ya. Wah. 3 kisah. Kisahnya aktornya sama. Aktornya orang yang Pemainnya agung, sama. pemainnya sama. Tetapi beliau punya sejarah memaafkan itu melegenda. Oke. Ya tentu tidak ada lain dan tidak ada bukan baginda Rasul Muhammad sallallahu Iya. alaihi wasallam. Nanti saya akan, beliau itu memaafkan beribuan kali ya. Ya beliau itu setiap hari disakiti pernah ya. Dan pasti setiap hari memaafkan. Tapi nanti ada 3 legenda, kisah yang luar biasa yang harapan kita nanti jadi inspirasi lah. Mulia, indah, cantik, berseri, kulit putih bersih merah di pipimu.
Dia Aisyah, putri Abu Bakar, istri Rasulullah. Sungguh sweet Nabi mencintamu, hingga Nabi minum di bekas bibirmu. Bila marah, Nabi kan bermanja, mencubit hidungnya. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi. Dengan baginda kau pernah main lari-lari, selalu bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Aisyah, sungguh manis oh sirah kasih cintamu, bukan persis novel mulai benci jadi rindu. Kau istri tercinta, ya Aisyah Humairah, Rasul sayang kasih Rasul cintamu. Mulia indah cantik berseri, kulit putih bersih merah di pipimu. Ya Aisyah, putri Abu Bakar, istri Rasulullah. Sungguh sweet Nabi mencintamu, bila lelah Nabi baring di ribamu. Seketika kau pula bermanja, menyikat rambutnya. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi. Dengan baginda kau pernah main lari-lari, selalu bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Aisyah, sungguh manis oh sirah kasih cintamu, bukan persis novel mulai benci jadi rindu. Kau istri tercinta, ya Aisyah Humairah. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi. Dengan baginda kau pernah main lari-lari, selalu bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Aisyah, sungguh manis oh sirah kasih cintamu, bukan persis novel mulai benci jadi rindu. Kau istri tercinta, ya Aisyah Humairah, Rasul sayang kasih Rasul cintamu. Enak yo dadi bojone Kanjeng Nabi. Tapi mungkin yang seandainya jadi istrinya itu kamu, kowe iki kuat apa ora? Seperti Aisyah ya Mas. Iya lah, ya. kita tuh kan wah kadang-kadang begitu ya membayangkan aku pengen duwe bojo. Misalnya sewu ya, ada seorang laki-laki, aku pengen duwe bojo kaya Aisyah, aku pengen duwe bojo kaya Khadijah. Yang perempuan juga sama, aku pengen duwe bojo kaya Sayyidina Ali, aku pengen duwe bojo kaya Sayyidina Muhammad. Ya pertanyaannya kowe iki ndak kuat duwe bojo kaya Kanjeng Nabi. Loh maksudnya diajak berjuang, contohnya Siti Khadijah ya. Iya. Dari orang kaya raya, paling kaya raya Mbak. Kalau di Semarang itu kira-kira beliau nomor 3 orang paling kaya di kota Semarang, di kota Mekah itu. Ketika Siti Khadijah dipanggil Allah, gak duwe belas apa-apa Mbak. Ya wong ngomong enak dadi bojone Nabi. Alah nek kowe ya ora kuat. Nah, kita itu sering kali mendambakan seperti ini ya, Iya. suasana kasih sayang spiritual yang luar biasa itu. Tapi kadang-kadang kita hanya membayangkan enake. Oh, Kanjeng Nabi halus, Kanjeng Nabi ngene, Kanjeng Nabi ngene. Coba bayangkan balik ke nek kowe duwe bojo kaya Rasulullah yang seluruh hidupnya digunakan untuk berjuang, lho apa kowe kuat? Ya kita akhirnya menjadi introspeksi diri gitu ya. Iya, iya. Terutama nanti di dalam keluarga yang ngono. Makanya kita harus saling melihat. Nek aku kepengin duwe bojo kaya Siti Aisyah. Jadilah kamu laksana Muhammad. Iya, seperti Nek, Rasulullah. iya, nek kowe kepengin duwe bojo kaya Kanjeng Nabi Muhammad, jadikan dirimu sebagai Aisyah. Iya. Nah, kita kan nuntutnya aja. Kowe mbok kaya Rasulullah. Ya sing lanang, kowe mbok kaya Aisyah. Ya mah tukaran. Tetap beda ya Pak Ustadz Ya, yang nggak oke. bisa. Iya, Iya. itulah. Ya memang sejarah Rasulullah itu melegenda luar biasa, Mbak. Nah, saya mau mengisahkan kisah yang pertama ya. Ini masih dalam tema kita ya, Iya, saling dan memaafkan ya Pak memaafkan Ustadz itu. ya. Ya. Jadi Rasulullah itu di tahun ke-12 kira-kira beliau menjadi Rasul, Mbak. Itu selama 12 tahun itu beliau disiksa, diintimidasi, disakiti ya.
Setiap hari, hampir setiap hari, setiap Selama waktu. 12 tahun. 12 tahun ya, waktu di Mekah itu. Sampai suatu ketika itu terjadi embargo. Jadi orang Quraisy, semua pembesar Quraisy itu bersepakat bahwa orang yang Muhammad dan pengikut Muhammad tidak boleh melakukan aktivitas ekonomi dan sosial. Jadi orang oleh nikah, orang entuk dodolan, kayak di lockdown. Kira-kira. Sampai Rasulullah itu di suatu malam, Mbak, itu beliau tanpa alas kaki ya, saking ya namanya orang di lockdown ya. Ekonominya susah gitu ya, itu saat itulah sebenarnya kekayaan Rasulullah itu banyak terkuras karena situasi seperti itu. Nah kemudian suatu malam Rasulullah itu jalan dengan tanpa alas kaki, Mbak, ke Taif namanya. Taif itu kira-kira jaraknya dari Semarang ke Jogja, jalan kaki. 2 malam kira-kira ya, mungkin malam begini beliau mulai ke Taif itu bersama salah seorang sahabatnya. Jalan kaki sampainya mungkin besok sore lah kira-kira itu sampai di sana. Beliau menemui orang-orang yang menurut Rasulullah itu wong apik. Pernah denger itu orang baik. Rasulullah kepengen jaluk tulung. Pengen minta tolong agar embargo ini dihentikan. Embargo apa namanya tadi itu? Orang-orang musyrikin itu. Iya. Ternyata jauh panggang dari api ternyata. Mereka malah kekejamannya lebih orang Quraisy. Rasulullah justru dilempari batu, dilempari kotoran, berdarah-darah Rasulullah sampai Rasulullah itu lari. Lari dengan sahabatnya itu. Sampai mereka berdua kan terpisah itu. Ya, terpisah. Rasulullah itu bersembunyi di bawah pohon kurma. Nah saat itu malaikat Jibril, ya malaikat tidak tahu malaikat siapa itu datang, bilang sama Rasulullah itu, aku jengkel banget karo wong Taif. Didatangi seorang nabi, mereka malah justru menyakiti seperti itu. Sampai malaikat itu bilang kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apa sebaiknya gunung Taif ini, bukit Taif ini, saya angkat dan saya hantamkan kepada mereka. Itu orang. Ya nek aku ya wah iya cepet saiki. Kalau kita pasti kalau usah kita ditawari ya Pak Ustadz ya. Malah jaluk malah berdoa gitu. Nah ternyata Rasulullah itu enggak begitu itu. Jadi Rasulullah waktu itu tuh enggak. Rasulullah bilang begini. Aku berharap seandainya orang Taif ini tidak menjadi pengikutku, sopo ngerti anak cucunya nanti menjadi umatku. Itu harapannya Rasulullah. Jadi Rasulullah itu pemikirannya begitu luar biasa, Mbak. Kan kalau kita kan ya sak patah ini sak putu-putu nih, sak anak putu nih. Rasulullah enggak. Sopo ngerti ben anak cucunya menjadi pengikut. Itu terus terkenal Rasulullah itu berdoa namanya doa Taif. Ini doa legenda dan orang geruang wangin donga yang ini. Ini doanya itu begini nih. Allahumma in ilaika asku fi quwati. Ya Allah, hari ini aku haturkan kelemahanku. Jadi orang donga Rasulullah itu justru kembali kepada diri pada saat seperti itu. Nah kita kan ya Allah tonggoku kok nakale koyo ngono. Lha mbok diinsafkan ya Allah gitu. Kita doanya Rasulullah belas ndak nyinggung. Dalam doa Taif itu Allahumma ilaika asku fi quwati. Ya Allah, aku mengakui kelemahanku, wakilata khilati dan sedikitnya usahaku. Wis koyo ngono iki Syekh Rasulullah iki Syekh ngomong nek kula niki usahane dereng maksimal. Wis ngono, Mbak. Sudah begitu loh, sudah berdarah-darah saya ngendikan kayak ngono. Iya. Wa hawani 'alan nasi ya arhamar rahimin. Dan betapa hinanya aku di hadapan orang. Maksudnya Rasulullah itu nabi tapi gak sombong. Jadi tetap merasa bahwa dia itu tidak lebih baik dari orang lain. Wa hawani 'alan nasi. Terus doa yang paling menghunjam, menggetarkan langit, Mbak. Ini doa paling menggetarkan langit waktu Rasulullah itu bilang begini. Ila man takiluni ya Allah. Hari ini engkau mau kirim aku kepada siapa? Ila aduwin yatajahamuni, apakah kepada musuhku yang akan merajamku itu? Au ila qaribin malakatku amri, atau kepada sahabatku yang akan menyelesaikan persoalanku ini? Jawab terus Rasulullah,
In lam yakum bika alayya ghadabun, ya Allah asal engkau ndak marah kepadaku fala ubali, mboten napa-napa lho. Jadi Rasulullah niku kalau hari ini memang aku harus mati karena dirajam atau saya engkau selamatkan, saya ndak masalah ya Allah. Asal engkau tidak marah kepadaku. Kok orang malah mbok marahin itu loh umatku, ya Allah, ndak begitu. Nah, makanya doa inilah yang menggetarkan langit sehingga kemudian Rasulullah ditimbali Allah dalam peristiwa Isra Mi'raj itu. Jadi Rasulullah itu bisa ketemu dalam tanda petik ketemu Allah secara langsung, hadiah dari doa ini. Jadi kita itu kalau ingin cari ridhonya Allah, kalau mau nyari kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan puncak, itu ya koyo ngene kudune. Ndak usah ngurusin lingkungan, maksudnya ndak usah ngurusin itu dia omongi opo. Misalnya kita sama tetangga dirasani, sama orang disakiti, sama ini, tetap kembali kepada diri kita. Inilah sifat kenabian dan sifat yang seharusnya mbah sithik akeh itu harus kita tiru. Iya, iya. Karena doa inilah itu apa, asal engkau tidak marah kepadaku ya Allah, kula mboten napa-napa lah itu. Jadi Rasulullah itu justru dalam situasi disakiti, beliau kembali kepada diri, tidak menyinggung orang yang menyakiti. Dalam doa loh. Iya, iya. Lah kita itu kadang-kadang kan ya mungkin tidak menyinggung ya dalam kehidupan sehari-hari, tapi tak ndonga mungkin ya Mbak ya. Nang jero iki untuk mangkel, wah sebenarnya. Ya Allah iku mbok kae mbok ndang di ndang dibales ya Allah gitu. Nah, hadiah dari orang-orang seperti ini adalah hadiah pertemuan dengan Allah. Atau kalau bahasa sederhananya, orang yang bersifat seperti ini memaafkan. Memaafkan itu ya ndak nganggep salah gitu aja. Ya wis wong umatku ngono urung ngerti gitu. Sehingga hadiah terbesarnya adalah Isra Mi'raj itu. Makanya orang yang nabi sing Isra Mi'raj itu ndak ada. Ndak ada nabi yang bisa masuk ke Sidratil Muntaha berjumpa dengan Allah secara langsung, itu ora ono kecuali Kanjeng Nabi, dan itu digetarkan oleh doa. Jadi kita itu kalau disakitin orang, mungkin cara menyakitinya menurut kita sudah keterlaluan. Kok bisa seperti ini? Wis alamat kekasihnya Allah. Ya tapi nek saya biasa ya wis ya berarti ya Tetapi kan kadang-kadang orang itu bintu kan nabi. Lah nabi ku memang dinggo tiru, dinggo untuk sesuatu nufasana. Orang iso ditiru, makanya dulu itu pernah protes malaikat, Mbak. Sama Allah itu protes. Ya Allah, yang jadi nabi kok uang toh. Harusnya jadi nabi kita dong, malaikat yang selalu pasrah, yang selalu menyucikanmu, ndak pernah salah. Allah jawab. Lah terus yang dadi nabi kuwe sing ditiru apane? Ya ora iso ditiru. Ya coba nabi kita kalau malaikat nek niru piye, Mbak? Ora mangan, ora ngombe, tidak menikah, ora ono sing ditiru. Iya, iya. Ya makanya seperti ini Aisyah, lagu Aisyah ini kan Rasulullah menikah. Nah, tetap butuh untuk berkasih sayang dengan istrinya. Iya biar bisa kita tiru. Lah nek ora iso ditiru ya itu nabi ini malaikat mau. Iya. Nah itu legenda pertama ya, sebuah peristiwa memaafkan yang kalau saya selalu menyebut menggetarkan pintu-pintu langit. Jadi kalau kita memaafkan, insya Allah pintu langit itu terbuka buat kita. Iya, agak susah ya Pak Ustadz ya. Iya, ya makanya tetap sinau ya. Tetap belajar, Ya, lebih iya. baik. Makanya orang itu tidak boleh merasa sampai oh aku wis bar wis sempurna, tidak boleh. Sampai nanti loh Mbak, makanya yang disebut tolabul ilmi dari ayunan sampai kuburan. Itu tetap tolabul ilmi. Iya. Tidak boleh berhenti untuk belajar. Kadang kan orang bukan dendam gitu ya Pak Ustadz, kalau seandainya ada suatu masalah, ada problem sama orang lain gitu ya. Cuman ya udah saling memaafkan, tapi habis itu ya udah nggak mau saling kenal lagi gitu. Ada yang seperti itu juga Pak Ustadz, nggak mau saling berhubungan lagi. Lah itu gitu. sebenarnya begini ya. Karena saking sakitnya. Saking sakitnya barangkali ya. Kadang-kadang ya dimaklumi lah ya. Tapi begini, yang paling penting sebenarnya bukan hubungannya setelah itu, bukan Pak. Jadi memaafkan itu sebenarnya yang paling penting kita lihat diri kita sendiri. Jadi misalnya misalnya Mbak Eli pernah menyakitin saya. Saya itu memaafkan, cirinya itu begini, saya tidak punya sakit hati lagi. Emosinya hilang. Walaupun saya nanti kalau dengan Mbak Eli ya jadi hati-hati. Gitu. Ya tetap karena itu menjadi pelajaran kan. Cuma rasa sakit hati itu tidak ada. Ndak ono lah. Sing repot tuh ya
isih guyu-guyu gayane isih berhubungan. Tapi nek ndongake bar salat ya Allah mugi-mugi kae kok mbok ndang miskin. Padahal depannya masih baik ya Pak Ustadz Wah, ya. ya daripada begitu ya lebih baik memang. Iya. Ya kadang-kadang kita maklumi ya karena traumanya luar biasa aja Iya. jadi. Tetapi yang penting itu memaafkan itu bukan apakah setelah itu kita kemudian berhubungan seperti sebelum ini, bukan, tetapi memaafkan itu kita lihat pada hati kita sendiri. Iya. Hatimu Dari sih diri loro kita apa orang sendiri. gitu. Kalau masalah kehati-hatian ya harus ya. Misalnya saya pernah ngapusin Mbak Eli itu 3 kali itu masalah uang misalnya. Lah nek melupakan nanti tak hapusin terus, Mbak. Jadi tetap memaafkan, tetapi jadikan Mbak Eli jadi berhati-hati kan. Pelajaran ya, Ya, Pak jadi Ustadz, berhati-hati. Ya, itu yang enggak apa-apa. Nah, sekarang kisah yang kedua. Oke. Situasinya sebenarnya mirip dengan kisah yang pertama, Mbak. Hanya kisah yang kedua ini situasinya perang ya. Jadi di perang Uhud namanya. Jadi perang Uhud itu perang besar kedua sejak Rasulullah hijrah ke Madinah ya. Pertama perang Badar namanya. Ya. Perang Badar itu 313 tentara Rasulullah, tentara musuhnya itu 1000. Jadi 1 lawan 3. Tapi alhamdulillah ya, ternyata dengan kekuatan mental yang 300 itu menang lawan yang 1000. Makanya kata Allah itu gini di Al-Qur'an ya. Wong siji, orang satu yang sabar itu podo karo kekuatannya sama dengan 20 orang. Wong siji banding 20 itu kekuatan orang sabar. Jadi kalau kita menghadapi hidup kok rasanya abot. Senjatanya ya sabar kowe. Tapi sabar kira ngempet ya, beda ngempet ya. Wah, ya ngempet malah payah ini. Nah, terus perang Badar itu kan orang musyrikin Quraisy kan kalah ya. Kemudian dendam luar biasa karena beberapa orang yang terpandang itu meninggal ya. Kemudian mereka menyerang lagi membawa 10.000 tentara. Oh. 10 kali lipat ya. Dan tentara Rasulullah itu 700, Pak. Udah lebih nganu lagi ya. Lebih. Kalau bandingannya jauh kalau banget. tadi ya ini 1:3 ya, ini 1:3 ini malah 1:11 ya. Lebih malah. Nah, ternyata dengan strategi memang Rasulullah itu memang seorang panglima yang luar biasa ya, panglima perang luar biasa itu hampir menang. Nah, itu loh, hampir menang. Hampir. Jadi ada sebagian perang itu Mbak, tetapi Rasulullah itu menempatkan pemanah itu di atas gunung. Ratusan pemanah itu di atas gunung. Itu yang menghalangi tentara orang Quraisy biar tidak nyerangnya mak biuk gitu. Sehingga perang itu seperti seimbang gitu. Nah, sampai suatu ketika tentara Quraisy itu orang musyrikin itu pura-pura ndak. Udah mau lari. Nah, pada saat seperti itu yang di atas tadi, orang pemanah yang di atas itu kepengen untuk gonimah. Gonimah itu rampasan perang. Lali, Pak. Jadi sakjane sebelum dikomando ndak boleh turun gitu. Nah, tapi wedi rak komandan gonimah dadi sahabat Kanjeng Nabi ono ngono bareng. Iya. Itulah manusiawi ya, manusiawi. Jadi wong seneng donya itu ya ora kita tok ya, sahabat Kanjeng Nabi dhisik ya ono sing ngono bareng. Turun. Nah, ketika tentara yang dari atas gunung itu turun, tentara orang Quraisy itu punya panglima namanya Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu nanti akhirnya menjadi Saifullah, menjadi panglima terbesar umat Islam. Wah, tapi saat itu tuh masih ikut sana, iya. Masih memusuhi Rasulullah. Ahli perang, Mbak. Jadi dia itu melihat orang pemanah dari atas tadi yang menghalangi dia itu turun, dia langsung mengurung gunung. Balik dia yang dari atas itu, Mbak. Kira-kira ini kan kesini semua wong arep rebutan onto, rebutan ghanimah tadi itu. Wah, memang satu jalur begitu. Nah, akhirnya Khalid bin Walid itu sama pasukan berkudanya naik ke atas gunung, lah kebalik sekarang. Yang diserang dari atas Rasulullah. Sampai itu Rasulullah itu terpanah, sampai dipanah, wajahnya kena panah Rasulullah itu dan kena hantaman batu. Sehingga wajah Rasulullah tidak kelihatan, hanya kelihatan darah. Waktu itu orang Quraisy itu mengira Kanjeng Nabi sedo. Makanya mereka berteriak-teriak, Muhammad mati, Muhammad mati. Lah tentara umat Islam kan langsung down. Waduh, panglimane meninggal. Orang Quraisy langsung bersorak-sorai, Pak.
Saat itu Rasulullah itu dikerumuni oleh sahabat-sahabat, Sa'ad bin Abi Waqqas, dikerumuni sahabat-sahabat Sayyidina Ali gitu, dan sahabat-sahabat lain mengerumuni Rasulullah biar yang kena panah mereka itu, karena dihujani panah itu dan dihujani batu. Itu ada sahabat tuh bisik-bisik Mbak pada saat kepepet seperti itu. Ngeten. Ya Rasulullah engkau kan nabi. Sekarang berdoa agar musuh-musuhmu dilaknati Allah. Wah, lah kita ya sama Mbak ya. Wah, iya bener gue. Iya. Loh, Rasulullah itu dalam saat perang ya, perang dalam situasi ya kalau kita mungkin ya nyawa tinggal sejengkal aja ya. Karena ini sekali anak panah kena jantung apa kena kepala ya Udah sudah Pak Ustadz, selesai gitu. Dan dalam situasi sulit, sangat sulit seperti itu Isa jawab ngene, Mbak. Jawab Rasulullah dalam situasi perang. Ini lam uba'as la'anan. Aku kuwi gak dikongkon nglaknati wong. Lho, saya ngono. Wa inna ma bu'istu rahmatan. Tapi aku kuwi dikongkon Allah, disuruh Allah untuk menyebarkan kasih sayang. Lho iku pas perang iki ngono. Jadi Rasulullah itu dalam bertindak itu sesuai syariat, Pak. Tetapi hati itu tidak pernah benci orang, itu tidak pernah. Nah kita kan enggak. Iya. Ya kayak kadang-kadang pura-pura baik tapi hatinya gunduan. Sama ya. hatinya beda ya Pak Ustadz ya. Rasulullah itu enggak, karena memang perang itu adalah tuntutan situasi. Jadi tidak boleh memang, karena saat itu memang didatangi oleh orang Quraisy, diserang gitu. Jadi didatangi dalam situasi Rasulullah ditantang berperang dan mau tidak mau berperang. Nah itu dalam situasi semacam itu, situasi sulit ngono kuwi, perang loh padahal, tapi kok orang dibenci mbek musuhe iku nek ora angel. Iya. Wong kita itu wes yo aduh anggo banget, tapi sekali lagi itulah bintang Rasulullah itu semacam mercusuar lah ya, mercusuar bagi kita yo. Mungkin gak ndak bisa meniru seutuhnya, mungkin barangkali ya, mungkin bukan barangkali ya sangat tidak mungkin kita bisa meniru seutuhnya, tetapi mbok ditiru sithik-sithik. Latihan bendino kaya mau. Jan ora usah ado-ado Mbak mbek bojone se. Lho lho. Kan kita kadang-kadang ora usah ado-ado. Sama bojone se, ambek sedulure se. Sama kita ini kadang-kadang memaafkan orang lain bisa, memaafkan saudara sendiri ndak bisa. Nah, kadang kan malah begitu. Jadi ora usah ado-ado se, memaafkan. Dan yang paling dekat tuh memaafkan diri kita sendiri. Memaafkan diri kita sendiri tuh gini nek irungmu pasak iki ora usah mbok mamuk. Irungmu pasak koyo ngene. Jojol aku lho iku namanya kita tidak memaafkan diri sendiri. Jadi kadang-kadang kita itu harus menerima diri kita apa adanya. Nah, inilah peristiwa luar biasa, padahal pada saat perang Rasulullah sakjane misalnya waktu kuwi ndonga. Ndonga ya Allah, hancurkan musuhku, yo mesti dihancurkan. Tapi orang, karena Rasulullah itu yang namanya ikhtiar itu ben pakai hukum alam saja. Iya. Lho nek sing pinter ben menang. Ya itu yang pinter kan Khalid bin Walid ya. Ya, jadi yang pinter ya orang Quraisy saat itu ya. Jadi yang menang mereka. Jadi tidak selalu terus ngene, oh nek kowe musuh Islam mesti menang, ya ora lah. Karena sebenarnya menang dan kalah itu kan ya hukum alam aja yang pakai. Misalnya orang bekerja, nek sing sregep kerja ya sugih. Iya. Yang nggak sregep, nggak mau bekerja malas-malasan, ya tentu rezekinya mungkin lebih kurang daripada yang bekerja, dan itu hukum alam saja. Jadi kadang-kadang kita ini agama gue, angger gue Islam kok kan uripmu sugih, kadang-kadang ngono lho payah. Nah itu namanya ndak pakai hukum alam. Jadi gini, bahkan Kanjeng Nabi pun perang itu bisa kalah. Bahkan Rasulullah orang yang strateginya luar biasa pun perang bisa kalah. Itu biar menunjukkan kepada kita bahwa kita itu bisa gagal hidup itu. Iya. Nah, nek Rasulullah menang terus gak langsung ditiru tuh, Mbak. Nah, nek niru nek kalah itu. Iya, betul. Maka Rasulullah itu kan hidupnya lengkap ya. Beliau pernah jadi penggembala, pernah jadi pedagang, pernah jadi orang kaya, pernah jadi orang miskin, pernah sehat, pernah gerah. Pernah berantem sama istrinya. Jadi jangan bayangin lagunya Aisyah tadi Rasulullah itu enggak pernah berantem. Oh, enggak. Rasulullah itu pernah berantem sama istrinya, Mbak, sampai Rasulullah itu pergi ke masjid tidak pulang-pulang. Sampai Umar bin Khattab itu goleki putrinya, kan juga istrinya Rasulullah, namanya Hafsah. Diseneni, Kanjeng Nabi mbok apake kok ngantek nesu. Jadi itu Rasulullah itu begitu karena mau menasihati istri-istrinya yang dongeyel. Iya. Ya akhirnya Rasulullah itu nganggo cara. Hatinya tidak pernah marah, Mbak, tetapi saya perlu pergi biar mereka tahu bahwa itu tidak benar. Iya.
Jadi ya Rasulullah itu berperang tetapi hatinya tidak pernah membenci musuhnya. Nah itu kan pelajaran bagi kita. Misalnya dalam dunia bisnis kan kita mau tidak mau kan mesti ada suasana persaingan. Kan mau tidak mau itu hukum alam. Tetapi bersaing tapi hati gak mangkel. Iya. Lah ngono kuwi lho sing angel. Betul. Lah nek sing gampang kan gak usah dagang wis seneng dhuwur gunung, pucuk gunung, semedi ya sik dhewean ngono penak malah gak duwe benci sama. Tapi ajaran Islam itu tidak seperti itu. Orang harus hidup bersama orang lain. Kalau harus bersaing ya bersaing. Kalau tetapi di dalam dinamika hidupmu itu mbok piye-piye kamu ndak boleh membenci. Ya Kanjeng Rasulullah wong saya jawab ini bu istu rahmatan. Aku kon merahmati mereka. Itu peristiwa kedua. Perang Uhud. Nah, kalau dua peristiwa tadi kan Rasulullah dalam situasi kalah ya dalam situasi kejepit. Nah peristiwa ketiga ini luar biasa, lebih dari itu. Menang Pak Ustadz. Nah, ngeten loh Mbak. Kalau kira kepepet, kan biasanya nganu ya memaafkan itu mungkin lebih karena kita memang tidak punya daya untuk membalas ya. Jadi kalau saya nyakitin Mbak Eli, karena Mbak Eli takut sama saya ya Mbak Eli terus pura-pura memaafkan karena wedi. Takut enggak apa-apa Pak Ustaz. Wedi naik kualat. Iya. Yang paling sulit itu kita sakjane iso bales tapi ora. Itu yang paling sulit. Nah, inilah peristiwa ketiga. Jadi setelah perang Uhud, nanti itu ada perang Khandaq dan seterusnya. Sampai suatu ketika itu ada perjanjian namanya perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian itu merugikan orang muslim Mbak Jen. Tapi waktu itu sahabat sebenarnya agak donggrundel. Karena perjanjiannya merugikan. Sakjane nek perang kita menang gitu. Tapi Rasulullah mboten kersa, ndak mau. Rasulullah gini. Jadi perjanjiannya itu gini, engko nek wong Islam Arab moro nang Mekah ya, ke orang Quraisy gak usah laporan. Tapi nek wong Quraisy kok moro ning Madinah mau menjadi Islam harus disetujui walinya. Loh, ngono-ngono barang. Lah nek sing kono ora. Rasulullah setuju, Mbak. Waktu itu setuju. Ya, tentu waktu itu Sayyidina Umar ngunduk. Ngantek dia mendatangi Sayyidina Ali. Aku sakjane ya ora setuju sih. Mosok perjanjian merugikan. Terus datang ke Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar, ya piye meneh ya Rasulullah wis ngono ya piye. Kita harus mau tidak mau harus sepakat. Iya. Nah, akhirnya sepakat, Mbak. Delalah kersane Allah itu karena waktu itu kan terus jeda ndak ada perang, Mbak. Nah, karena ini namanya gencatan senjata kalau bahasa sekarang. Jeda lama ndak ada perang. Nah, ternyata orang itu mendatangi Islam itu berbondong-bondong, Mbak. Nah, sehingga pasukan Rasulullah itu mencapai 40-an ribu orang. Rasulullah itu orangnya tepati janji ya, walaupun janji merugikan ini. Iya, tetap ditepati ya Pak. Iya, tetap ditepati walaupun rugi. Nah, tetapi suatu saat sing belenjani janji iki malah wong Quraisy, Mbak. Nah, suatu saat ada orang kaum muslimin berdagang malah dirampok sama orang Quraisy. Nah, mulane kita itu walaupun orang itu kalau pegang janji engko ono wae carane ya. Iya. Sehingga Rasulullah waktu itu dimintai tolong sama kabilah tadi yang dirampok. Nah, Rasulullah waktu itu orang Quraisy sebenarnya mereka sudah getar juga karena pasukan muslimin sudah berapa kali lipat itu dari 700 menjadi 40-an ribu itu. Iya. Waktu itu tentara umat Islam mendatangi Mekah karena mereka ingkar janji. Membawa ada yang bilang 40-an ribu, ada yang bilang 60 ribu pasukan, ada yang bilang ratusan ribu. Orang Quraisy ketakutan semua kan tarane paling 10.000 nih wis kurang kabeh. Iya. Ketakutan semua. Sampai orang-orang itu waktu Rasulullah masuk ke Mekah, orang itu ketakutan semua lari ke dalam rumah, Mbak. Nggak ada yang berani. Wah, nggih. Sampai mereka gini. Inilah hari balas dendam, katanya. Wah, ciloko tenan nih. Muhammad sampai melebu Mekah, kita akan dibunuh semua ini orang Mekah ini. Kan wedi. Sehingga waktu Rasulullah datang ke kota Mekah itu, ndak ada yang berani keluar, Mbak. Keluar rumah ndak ada kayak enak semua. Wah, saking ketakutannya. Iya. Tapi dalalah Rasulullah niku pidatone lah, ini pidatonya Rasulullah waktu itu. Kalau sekarang nganggo speaker, ini saya nganggo speaker ya. Rasulullah datang, berpidato. Pidatonya itu luar biasa dan ini membuat
entah orang Islam atau ndak Islam, orientalis itu terkagum-kagum, geleng-geleng kepala. Sakjane ku wis jos tenan, wis tentarane akeh jane arep balas dendam ngono wis gampang. Tapi Rasulullah waktu itu pidatonya begini. Hadza laisa yaumul malhamah. Ini bukan hari balas dendam katanya. Walakin hadza yaumul marhamah. Ini hari kasih sayang kata Rasulullah. Kamu saya maafkan semua. Jadi pemaafan massal, Mbak. Ya kalau sekarang ratusan ribu penduduk lah kira-kira dimaafkan semua oleh Rasulullah. Tidak ada satupun yang dihukum. Kecuali yang melawan nanti di eksesnya. Iya. Jadi tidak ada yang dihukum sama sekali. Nah itulah yang membuat orang Quraisy agak melek meripati. Iya. Ternyata Muhammad luar biasa baru sadar. Makanya kemudian 100% melebu Islam. Makanya kalau menurut orang sejarawan, Islam itu berkembang cepat bukan karena pintere Nabi Muhammad, bukan karena kayanya, jelas tidak. Kayanya Nabi Muhammad, bukan. Orang masuk Islam karena rahmatnya atau pemaafnya Kanjeng Nabi Muhammad. Karena semua terkagum. Di Mekah itu zaman itu kepala balas kepala. Sudah menjadi mendarah daging kok. Iya. Beda sama Indonesia. Indonesia itu dari dulu pemaaf. Jadi gampang dikongkon maafin dia lebih gampang ya, walaupun ya tidak gampang tapi ya lebih gampang. Iya. Makanya orang itu heran. Ini penduduk Jazirah Arab yang saat itu gak diperhitungkan sama sekali ya di dunia Romawi, Persia. Waktu itu kan ada Imperium Romawi, ada Imperium Persia. Ora diperhitungkan. Karena wong bodoh-bodoh, wong seneng perang. Wes rak mudengan nulis ora iso. Jarang itu orang bisa nulis. Tetapi dengan Rasulullah itu menjadi luar biasa. Orang yang tidak punya budaya, ya tidak punya peradaban lah istilahnya, bahasa kerennya, ternyata memiliki bisa berubah sedemikian hebat. Iya. Itu bukan karena hebatnya Rasulullah dari sisi dari sisi keilmuan, dari sisi hebatnya kekuasaan, bukan. Mereka masuk Islam karena terkagum-kagum terhadap sifatnya Rasulullah. Okay. Makanya setelah itu Mbak, ada Ikrimah bin Abu Jahal ya, itu orang yang memusuhi Rasulullah. Ada banyak sekali, ada Wahsi, orang yang dulu pernah membunuh pamannya Rasulullah. Semua dimaafkan Rasulullah dan melebu Islamnya tenanan. Karena gak ngerti, sadar betul Nabi Muhammad ini luar biasa. Nah jadi kita itu ya, ini contoh lah bagi kita. Iya. Ya mungkin orang nyakitin kita ya ndak senyakit Nabi Muhammad. Kita kan ndak pernah dilempari telek tuh, Mbak. Ya paling dilempari kata-kata kotor. Iya. Benar. Ya Rasulullah itu ya sampai ke fisik ya. Ya dilempari kotoran, dilempari batu. Ya kita itu kan ndak nyampe ke sana lah ya. Ya tentu ujian kita ndak seberat ujiannya para nabi. Oleh karena itu kita tentu sangat berharap hati kita ini terbuka untuk memaafkan orang lain. Karena kalau ndak memaafkan iki sing rugi awake dhewe. Lah coba rasake dhewe. Betul. Saiki eling-eling wong sing mbok mangkeli. Awakmu lara kabeh. Iya. Ya coba aja dirasake. Benar. Kalau dilupakan, diklasin, dimaafin ya udah ya Pak Ustadz ya. Kelar ya. Nanti akan itu seperti sampah saja, Mbak. Iya. Jadi kemarahan, kebencian, dendam semua itu seperti sampah dalam hati kita. Ya kalau sampah ya lama-lama membusuk. Oh, nanti sudah jadi penyakit, bukan hanya penyakit hati tetapi juga bisa penyakit fisik. Iya. Nah, terutama nek dendam kesumat, hipertensi. Benar. Sebelum pamitan nih Pak Ustadz, sekalian ada yang bertanya nih Pak Ustadz. Siap. Katanya ada nggak Pak Ustadz doa apa agar diberikan jodoh yang soleh? Dalam berdoa, yang doa itu yang paling penting amal. Suasana hati itu sebenarnya doa ya. Doa yang paling penting itu bukan lafadznya. Ora usah mbok golek nang Google, doa dapat jodoh akeh engko ketemu nang. Tapi itu sebenarnya bukan yang paling penting. Kalau saya sering beri contoh itu gini. Kalau sekuntum bunga itu wangi, gak usah mbok goleki ya, kumbang yang akan mencarinya. Jadi nanti secara spiritual itu begitu, Mbak. Kalau hatimu damai, maka yang datang kepadamu adalah orang-orang yang mencari kedamaian. Tetapi kalau hatimu tidak damai, yang datang kepadamu adalah orang-orang yang mencari kesenangan. Lah nek golek seneng kok repot, sampean duwe bojo kok goleke seneng. Iya. Ya sing disenengi apane? Nek ilang sing disenengi ya terus jadi ini. Jadi pada prinsipnya adalah doa terindah. Saya selalu gini, orang kan sering nanya saya, "Pak, pengasihan, doa pengasihan. Doa pengelarisan. Doa banyak Pak doa ini." Saya pengelarisan, pengasihan paling hebat adalah akhlakul karimah.
Dan akhlak terbaik itu bukan sikap kita kepada orang lain, tetapi suasana hati ini. Orang itu jahat karena tidak damai hatinya, Mbak. Coba jangan nanya. Orang mencuri kan hatinya tidak damai. Iya. Orang marah karena hatinya tidak damai. Orang berbuat kejahatan karena hatinya tidak damai. Kalau orang hatinya penuh kedamaian, yang muncul perilaku baik. Iya sih, betul. Maka menilai diri kita sendiri, ya biar akhlak kita baik itu coba didelok awakmu. Apakah hati kita ini damai apa tidak? Orang itu tidak damai karena ukurannya materi, mesti gak damai. Engko nek ukurannya materi soalnya mesti bandingke ambek materi ini wong. Iya. Nah, oleh karena itu, ya bagi para jombloan jomblowati, jika kamu ingin mendapatkan jodoh yang soleh atau solehah, solehkan dirimu, solehahkan dirimu. Otomatis Mbak kayak gitu itu. Kayak magnet itu nanti.